Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah ta'ziman li sya'nih wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh ad-da'i ila ridwanih sallallahu alaihi wa sallama wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira, amma ba'd. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa 'amalan mutaqabbala. Allahumma faqihna fi dinik wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna al-ikhlasa fil qawli wal 'amal wa zidna ilma. Thumma amma ba'd. Fa ikhwani wa akhwati fillah, para hadirin wal hadirat, bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, jamaah Masjid Al-Ikhlas rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pertama-tama tak henti-hentinya kita ucap syukur kepada Allah Rabbul Alamin, Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang kembali menghidupkan kita, membangunkan kita dari tidur kita, di mana segala puji hanya baginya, yang karena sebabnya lah kita dapat memulai aktivitas pagi hari ini dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, menuntut ilmu agama, mempelajari agama Allah, mendengarkan ayat-ayat Allah dan hadits-hadits Rasulullah. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita sebagai hamba-hamba yang dicintainya. Disebutkan dalam hadits qudsi, wajabat mahabbati lil mutahabina fiyya wal mutazawirina fiyya wal mutajalisina fiyya. Telah wajib kecintaanku, kata Allah, kepada tiga golongan manusia. Yang pertama, mereka yang saling cinta mencintai karena aku. Kemudian mereka yang saling ziarah menziarahi karena aku. Kemudian mereka yang saling bermajlis juga karena aku. Maka kita memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di Masjid Al-Ikhlas ini agar diberikan keikhlasan atas setiap ucapan dan perbuatan kita, langkah kaki kita, amalan kita, kegiatan kita, semuanya tidak lain dan tidak bukan untuk meraih ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita haturkan salawat dan salam semoga senantiasa tercurah, terlimpah kepada qudwah dan uswah kita, kepada figur dan tauladan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, para sahabat, dan mereka yang senantiasa meniti jalannya sampai hari kiamat. Kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah, tidak terasa hari berganti hari, bulan berganti bulan. Kini kita telah berada di bulan Sya'ban, bulan yang setelah bulan ini adalah bulan Ramadan. Maka ini dari hikmah yang Allah Subhanahu wa Ta'ala jadikan. Allah Subhanahu wa Ta'ala mempersilih gantikan hari, bulan, dan tahun, dan itu seiring dengan pergantian malam dan siang. Tentu ada hikmah dari semua itu, agar kita bisa mengambil pelajaran
agar orang-orang berfikir, bisa mengingat dan bisa mengambil hikmah atas semua yang terjadi. Maka Allah menyatakan di dalam Al-Quran, yuqallibullahu al-laila wan-nahar inna fi dhalika la'ibrah liulil absar. Allah yang membolak-balikkan malam dan siang, sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat pelajaran bagi orang-orang yang berakal. Dan juga Allah menyatakan di dalam firman-Nya, inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin liulil albab. Sesungguhnya pada penciptaan langit dan bumi dan bersilih gantinya malam dan siang terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang yang berfikir, bagi orang-orang yang berakal. Siapa mereka? Alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Itu orang-orang yang berzikir kepada Allah baik saat mereka berdiri, duduk maupun saat mereka berbaring. Wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Dan mereka memikirkan penciptaan langit dan bumi. Dari sana mereka pun bergumam, Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzaban nar. Wahai Tuhan kami, tidaklah kau ciptakan ini semua sia-sia, maha suci Engkau, maka peliharalah kami, lindungilah kami dari azab api neraka. Maka jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, Allah Subhanahu wa taala menjadikan bulan-bulan terus berganti. Ini semua harusnya kita ambil hikmah dan pelajaran. Dengan bertambahnya hari dan bulan, maka itu menunjukkan bahwasanya umur kita pun telah bertambah, ajal semakin dekat, dan waktu perjumpaan dengan Allah Subhanahu wa taala itu segera akan tiba. Maka hendaknya kita manfaatkan momen-momen akan datangnya bulan-bulan tersebut. Dan subhanallah, dari hikmah Allah Subhanahu wa taala ada saja amalan-amalan yang bisa kita kerjakan, amalan-amalan yang bisa kita lakukan dengan bergantinya bulan-bulan tersebut, dan masing-masing punya keutamaannya. Bulan Sya'ban, kita sering mendengarkan bulan ini, dan sekarang kita berada di bulan Sya'ban. Bulan Sya'ban itu berasal dari kata asy-sya'ab. Sya'ab itu artinya berpencar-pencar. Kenapa orang Arab menamakannya dengan bulan Sya'ban? Karena dulu orang-orang Quraisy, orang-orang Arab Quraisy, ketika mereka selesai dari bulan Rajab, apa yang mereka lakukan? Bulan Rajab, bulan haram, salah satu bulan termulia, bulan terhormat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Setelah selesai bulan Rajab, dahulu orang-orang Arab Quraisy mereka berpencar-pencar untuk mencari air ke goa-goa. Karena dulu itu orang sulit untuk mendapatkan air. Nah, maka dari sanalah mereka namakan bulan itu sebagai bulan Sya'ban. Bulan untuk berpencar-pencar mencari air. Ini jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Sebaliknya, nanti setelah bulan Ramadan dari kata rombo. Rombo artinya sesuatu yang panas. Karena biasanya keumumannya, walaupun kadang tidak berlaku di semua tempat, tapi kebanyakannya di bulan Ramadan bulan yang panas. Bulan yang panas. Nah, sehingga pada waktu itu ya, orang sangat lagi butuh-butuhnya air. Dan subhanallah, Allah Subhanahu wa taala jadikan puasa di bulan Ramadan ini sebagai ujian bagi orang-orang yang beriman. Makanya tidak semua orang yang Allah Subhanahu wa taala panggil untuk menjalankan ibadah puasa Ramadan. Hanya mereka-mereka yang disifatkan dengan keimanan. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam.
Allah tidak katakan ya ayyuhan nas, wahai sekalian manusia, tapi Allah khususkan ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Kenapa? Karena yang bisa menjalankan perintah Allah hanya mereka yang beriman. Kutiba alaikumusiyam, telah diwajibkan atas kalian berpuasa, kama kutiba alal ladina min qablikum, sebagaimana puasa itu telah diwajibkan kepada orang-orang sebelum kalian. Ini menunjukkan bahwa puasa di bulan Ramadan hukumnya wajib, dan tidak berselisih ulama akan kewajiban puasa di bulan Ramadan. Dan sebagai hiburan bagi kita bahwa ternyata puasa Ramadan dan ternyata berpuasa itu secara umum itu telah Allah Subhanahu wa taala jadikan pada umat-umat sebelum kita. Ini sebagai hiburan. Ketika kita tahu bahwa puasa ini bukan hanya umat Islam yang melakukannya, umat sebelum kita sudah pernah melakukannya, dan mereka sanggup, mereka bisa melakukannya. Maka kita yang datang sebagai umat yang terakhir ini, maka pasti juga insyaallah ta'ala kita pun bisa melakukannya. Dan buah hikmah yang sangat besar dari kita menjalankan ibadah puasa, la'allakum tattaqun, agar kalian menjadi hamba yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah telah menjadikan umat Islam sebagai umat yang mulia. Bahkan umatul Islam adalah umat termulia dari semua umat yang ada. Allah Subhanahu wa ta'ala jadikan umat manusia ini menjadi 70 umat. Itu dijelaskan di dalam hadits yang sahih, diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari sahabat Muawiyah ibnu Haidah, di mana Rasulullah SAW bersabda, antum tuwaffuna sab'ina ummah, kalian ummatul Islam adalah umat yang menyempurnakan 70 umat. Berarti umat Islam itu umat yang ke-70, umat yang terakhir. Setelah umatil Islam tidak ada lagi umat yang lain. Makanya Nabi kita, Nabi yang terakhir. Kitab kita, kitab yang terakhir. Kitabullah, Al-Quranul Karim. Berarti sudah berlalu sebelum umat Islam berapa? 69 umat. Kita umat yang terakhir. Tapi bersamaan dengan itu kata Nabi, antum akramuha wa afdaluha ala Allahi azza wa jal, kalian yang paling mulianya dan kalian yang paling utamanya di sisi Allah azza wa jalla. Ini jamaah yang dirahmati oleh Allah. Dan ini juga dikuatkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imamul Bukhari dan Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Kata Rasulullah, nahnul akhirun as-sabiquna dukhulan lil jannah. Kami adalah umat yang terakhir kata Nabi. Tapi jangan salah, kami adalah umat yang pertama dimasukkan oleh Allah ke dalam surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita umat yang terakhir, tapi kita umat yang pertama memasuki surga Allah. Inilah keutamaan, inilah keistimewaan umat Islam, umat yang diutamakan oleh Allah. Jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan umat Islam umurnya pendek-pendek. Tidak seperti umat terdahulu yang umurnya panjang-panjang. Nabi Nuh alaihi salam itu masa berdakwahnya saja 1000 kurang 50 tahun. Berapa itu? 950 tahun masa beliau berdakwah. Itu Nabi Nuh alaihi salam. Nah, dan umatnya Nabi Nuh umurnya rata-rata seperti itu. Sementara kita umat Islam, ya, kita berpatokan pada umur Nabi kita. Berapa umurnya Nabi kita? 63 tahun. Makanya kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, a'maru ummati
ma baina sittina wa sab'in. Umurnya umatku itu antara 60 sampai 70 tahun. Wa aqalluhum man yajuzu dzalik. Sedikit kata Nabi yang melampaui angka itu. Berarti kalau sudah 60-70 tahun, siap-siap sudah. Ajal akan segera datang. Nabi umurnya 63 tahun, Pak. Ketika Allah berikan lebih daripada itu, bonus dari Allah Subhanahu wa taala. Hendaknya kita bersiap-siap. Ini jamaah yang dirahmati oleh Allah. Dan tidak sedikit pula umat Islam yang umurnya meninggal di bawah 60 tahun. Tidak sedikit. Ini jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Jadi umurnya umat Islam paling pendek. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala jadikan amalan-amalan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak sama seperti yang dilakukan oleh umat-umat terdahulu. Makanya kalau kita lihat, Pak, betapa banyak itu amalan-amalan ringan kita lakukan, tetapi apa? Pahalanya segudang. Pahalanya berlipat ganda. Dan Nabi membuat perumpamaan antara umat Islam dengan umat sebelum umat Islam, Yahudi dan Nasara. Disebutkan di dalam sebuah hadis bahwa perumpamaan umat Islam dibandingkan dengan umat-umat sebelum umat Islam, Yahudi dan Nasara, seperti kata Nabi, seseorang yang mempekerjakan orang-orang, para pekerja. Kemudian dikatakan oleh orang ini, siapa yang mau bekerja dari semenjak pagi sampai menjelang zuhur, maka dia akan mendapatkan pahala balasan 1 qirot. 1 qirot itu seperti 1 gunung emas. Siapa yang mau bekerja dari pagi sampai zuhur, maka balasannya, ganjarannya, upahnya 1 qirot, 1 gunung emas. Ternyata itu amalan pekerjaan diambil oleh orang Yahudi. Mereka bekerja dari pagi sampai zuhur, dapat upah 1 gunung emas. Kemudian dikatakan lagi, siapa yang mau bekerja dari zuhur sampai asar, dapat upah 1 qirot, 1 gunung emas. Ternyata itu pekerjaan diambil oleh orang-orang Nasara. Mereka bekerja dari zuhur sampai asar, kemudian dapat upah 1 qirot, 1 gunung emas. Kemudian dikatakan lagi, siapa yang bekerja dari asar sampai maghrib, dapat upah 2 qirot, 2 gunung emas. Ternyata itu pekerjaan diambil oleh umatul Islam. Mereka bekerja dari sore sampai maghrib, dari asar sampai maghrib, kemudian dapat upah berapa? 2 gunung emas. Coba bandingkan, Pak. Iya. Pertama dari sisi pekerjaannya, waktunya sangat singkat, ya kan? Antara asar dengan maghrib itu singkat. Kemudian di waktu itu waktu-waktu teduh biasanya. Bedakan dengan waktu sebelumnya, ya kan? Antara zuhur atau asar, bahkan sebelum zuhur, waktu-waktu panas. Tapi asar ke maghrib itu waktu teduh dan juga singkat. Upahnya ternyata apa? Lebih besar. Inilah kata Nabi perbandingan umat Islam dibandingkan dengan umat-umat sebelum umat Islam. Ini jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Makanya kita akan dapatkan selalu momen-momen tertentu di mana dengan kita melakukan amalan pada momen itu, pahalanya berlipat ganda. Pahalanya berlipat ganda. Termasuk apa yang Allah Subhanahu wa taala muliakan umat Islam dengan datangnya bulan Ramadan setiap tahunnya. Bayangkan, Pak. Bulan Ramadan itu bulan yang termulia, kan? Bagaimana tidak mulia dia? Ya. Allah Subhanahu wa taala turunkan Al-Quran di bulan yang mulia ini. Makanya dia menjadi yang mulia, sebab diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dari langit yang ketujuh.
Al-Quranul Karim yang menjadi pedoman ummatul Islam, yang mana Quran itu tidaklah ada pada sesuatu kecuali pasti dia akan mulia, karena diturunkan dari zat yang maha mulia, dibawa oleh malaikat yang termulia, malaikat Jibril, diturunkan kepada nabi yang termulia, nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang diperuntukkan kepada umat termulia, umat Islam, diturunkan di tempat termulia Makkah dan Madinah, di bulan termulia, bulan Ramadan, di malam termulia, malam apa? Lailatul Qadar, yang Allah katakan di dalam Quran, Lailatul Qadri khairun min alfi syahrin. Malam Lailatul Qadar adalah malam yang termulia, lebih baik daripada 1000 bulan. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, kalau ada pertanyaan dalam putaran 1 tahun, malam termulia, malam terbaik adalah malam apa? Malam Lailatul Qadar. Bagaimana tidak kita beramal di bulan itu, kita beramal di malam itu, kita mampu hidupkan malam kita dengan ibadah, pahalanya tak main-main. Sama seperti orang beramal 1000 bulan. Bayangkan Pak, berapa 1000 bulan itu? Kalau kita konversikan ke tahun, sekitar 83 tahun. Jadi kita beramal di malam itu sama nilainya dengan 83 tahun. Bayangkan, jamaah yang dirahmati oleh Allah. Inilah hikmah Allah jadikan umat Islam umurnya pendek, tapi setiap tahun mereka dapat Ramadan, tiap tahun mereka dapat malam Lailatul Qadar, dan dari situ mereka bisa melipat gandakan pahalanya, keutamaannya, sehingga tidak kalah dengan umat-umat terdahulu yang umurnya panjang-panjang, tetapi tidak seperti umat Islam yang diistimewakan dengan hari dan bulan-bulan yang istimewa. Ini jamaah yang dirahmati oleh Allah. Hanya saja tidak semua orang yang mendapatkan bulan istimewa, hari dan malam istimewa, bisa mendapatkan keutamaan dan kemuliaannya. Itu masalahnya. Ada orang ketika datang bulan Ramadan, sebagian orang Masya Allah, sebagian kaum muslimin bersemangat, bahkan sebelum itu mereka sudah berdoa, Allahumma ballighna Ramadan, ya Allah sampaikan kami di bulan Ramadan. Betapa rindunya hati orang beriman agar bisa berjumpa dengan bulan Ramadan. Bahkan dahulu ulama salaf terdahulu, mereka itu 6 bulan sebelum masuk Ramadan mereka sudah berdoa, ya Allah masukkan kami di bulan Ramadan. 6 bulan Pak sebelum Ramadan tiba mereka sudah berdoa kepada Allah. Kenapa? Karena istimewanya Ramadan ini, karena besarnya nilainya Ramadan ini. Ini jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala orang yang mendapati bulan Ramadan. Nah, bagaimana tidak Pak? Disebutkan di dalam hadis Talha bin Ubaidillah radhiyallahu taala anhu, di mana disebutkan bahwasanya sahabat Talha bin Ubaidillah mempunyai 2 orang teman. Yang 2 orang temannya ini luar biasa ketaatannya kepada Allah, tetapi mereka berbeda. Mereka sama-sama taat, tetapi misalnya si A ini lebih kuat ketaatannya daripada si B. Sama-sama taat, tetapi yang A lebih hebat lagi daripada yang B. Jamaah yang dirahmati oleh Allah, sahabat Talha bin Ubaidillah takjub dengan 2 orang temannya ini, luar biasa. Mereka sama-sama taat, sekalipun A lebih daripada B. Apa yang terjadi? Ternyata jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, si A meninggal dunia. Si A meninggal dunia. Temannya yang lebih taat daripada si B. Kemudian si B menyusul kawannya ini, tapi setahun setelahnya baru si B juga meninggal dunia. Akhirnya 2 orang sahabatnya ini, A dan B, meninggal dunia. Hanya A lebih dulu, si B menyusul 1 tahun berikutnya. Nah, disebutkan bahwa suatu malam
sahabat Thalha bin Ubaidillah bermimpi terkait dengan dua orang temannya ini. Dia bermimpi, di dalam mimpinya Thalha bin Ubaidillah melihat dua orang sahabatnya ini dua-duanya masuk surga. Si A dan si B dua-duanya masuk surga. Tetapi yang membuat heran sahabat Thalha bin Ubaidillah, kenapa ternyata kedua-duanya masuk surga, hanya surga yang didapatkan oleh B lebih tinggi daripada surga yang didapatkan oleh si A. Karena surga itu kan Pak bertingkat-tingkat. Surga yang didapatkan oleh si B lebih tinggi daripada surga yang didapatkan oleh si A. Padahal waktu di dunia yang lebih taat siapa? Si A kan? Kok bisa si B yang lebih tinggi derajatnya? Ini yang membuat Thalha bin Ubaidillah bertanya-tanya. Akhirnya dia adukan hal itu kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia ceritakan mimpinya, dan Nabi benarkan mimpi sahabat Thalha bin Ubaidillah. Karena mimpi itu, ya, seperti kata para ulama, adalah bahagian dari 73 kenabian, 36 kenabian. Ya, terkadang mimpi orang beriman itu benar. Terkadang mimpi orang beriman itu benar, dan ada takwilnya. Ada takwil mimpi. Dan Nabi di sini benarkan sahabat Thalha bin Ubaidillah dalam mimpinya tersebut. Nah, tapi Thalha bertanya-tanya kepada Nabi, ya Rasul, mengapa si B lebih tinggi derajatnya daripada si A? Padahal waktu di dunia sekalipun mereka sama-sama taat, tetapi yang A lebih taat ya Rasul daripada si B. Kok bisa si B lebih tinggi derajatnya? Maka Rasulullah menjawab, Pak, apa kata Rasulullah? Alaisa qad shoma ba'dahu Ramadan wa shalla alfa raka'ah wa kada raka'at sunnah bainahuma kas-sama'i wal ardi. Kata Nabi SAW, bukankah si B itu dipanjangkan umurnya 1 tahun dan dia sempat dapat bulan Ramadan, sementara si A sudah tidak sempat lagi? Kata sahabat Thalha, betul ya Rasul, memang dia sempat dapat Ramadan, si A sudah keduluan meninggal. Kemudian kata Nabi, bukankah selama setahun dia masih bisa sholat 6.000 rakaat dan sekian rakaat sunnah yang dia kerjakan? Betul ya Rasul. Kata Rasulullah, antara keduanya seperti langit dan bumi. Apa sebabnya Pak? Apa sebabnya? Karena bisa dapat bulan Ramadan. Walaupun yang kedua ini di bawah sedikit ketaatannya daripada yang si A, tetapi karena dia sempat dapat bulan Ramadan, dan dari situ dia juga sempat mengerjakan sholat, maka derajatnya ditinggikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, hal yang pertama yang harus kita lakukan ketika kita menjumpai bulan Ramadan, bersyukurlah kepada Allah. Ketika Allah masih memberikan kepada kita umur yang panjang, ketika Allah masih berikan kepada kita nafas dan kehidupan, sehingga kita masih berjumpa lagi dengan Ramadan tahun ini, syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun belum ada jaminan dari kita semua bisa mendapati bulan Ramadan. Ramadan masih sekitar 1 bulan lagi. Nah, tapi kita berdoa, berharap, ya Allah, balighna Ramadan, sampaikan kami ya Allah di bulan Ramadan. Karena mulianya Ramadan itu, orang yang beramal di bulan itu, ya, bisa mengalahkan orang-orang yang lebih dulu meninggal dunia. Ini jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iya, maka para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, sekali lagi, untuk bisa meraih kemuliaan demi kemuliaan bulan Ramadan, maka kita perlu persiapan-persiapan. Ibaratnya orang mau pertandingan, Pak. Kan orang mau pertandingan itu kan tidak langsung pertandingan tanpa ada persiapan dulu. Mesti ada persiapan kan? Sebelum hari H, oh dia persiapan betul-betul, dia persiapkan itu. Kondisinya, badannya, fisiknya, betul-betul dia siapkan. Kenapa? Mau bertanding sebentar. Nah, dan sebelum bertanding ada pemanasan terlebih dahulu. Betul-betul dia siapkan itu. Demikian pula Pak,
Ramadan ini adalah tamu yang sangat mulia yang mau datang sebentar lagi, maka butuh ada persiapan. Ibarat ada tamu dari luar sana mau datang, tamu terhormat, tamu yang mulia. Tidak mungkin kita biasa-biasa saja, tidak mungkin kita tenang-tenang saja. Ada tamu berharga yang mau datang ini, ada tamu terhormat mau datang ke rumah kita ini. Kira-kira apakah kita akan biasa-biasa saja menghadapinya? Tentu tidak. Kita akan lakukan persiapan demi persiapan. Kalau perlu kita dekor rumah kita, kita hiasi. Nah, kemudian kita betul-betul persiapkan ini. Kenapa? Tamu terhormat mau datang ini. Ini jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Makanya Allah jadikan Ramadan ada qobliyahnya, ada ba'diyahnya. Qobliyahnya Ramadan seperti solat, Pak. Solat 5 waktu kan ada qobliyahnya, ada ba'diyahnya. Ramadan juga begitu, ada qobliyah Ramadan, ada ba'diyah Ramadan. Qobliyahnya Ramadan, ini bulan Sya'ban ini, qobliyahnya Ramadan. Oleh karenanya itulah Nabi SAW memperbanyak puasa di bulan Sya'ban, Pak. Kenapa? Ibaratnya qobliyah. Orang kalau sholat fardu kan ada qobliyahnya, sholat sunnah dulu. Nah, Nabi, Pak, disebutkan di dalam hadis, beliau sallallahu alaihi wasallam memperbanyak puasa di bulan Sya'ban. Karena Rasulullah, kata Ummu Salamah, yasumu Sya'ban illa qalila, bal kana yasumu kullahu. Nabi SAW itu memperbanyak puasa di bulan Sya'ban. Bahkan tidak ada bulan, Pak, kata para ulama, tidak ada bulan yang Nabi lebih memperbanyak puasa di bulan itu kecuali bulan Sya'ban. Nabi perbanyak puasa. Kalau Ramadan Nabi full puasa. Tapi kalau Nabi memperbanyak puasa di suatu bulan, itu di bulan Sya'ban. Nabi kan biasa puasa Senin Kamis. Kalau di bulan Sya'ban Nabi bukan puasa Senin Kamis lagi, Pak. Lebih daripada itu. Iya, lebih daripada itu, karena Nabi kebanyakannya puasa di bulan Sya'ban. Maka daripada itu, lebih daripada puasa Daud. Kalau puasa Daud kan 15 hari puasa di satu bulan, 15 hari berbuka. Puasa setengah abad orang bilang, puasa setengah tahun. Nah, Nabi di bulan Sya'ban lebih daripada itu. Karena mu'dhamu ayyamihi, kebanyakan puasanya, kebanyakan hari-harinya Nabi gunakan untuk berpuasa. Kenapa, Pak? Sebagai qobliyahnya Ramadan. Ini pemanasannya ini, supaya nanti pas masuk bulan Ramadan tidak kaget. Tidak kaget, apalagi yang belum terbiasa berpuasa. Latihan memang dulu di bulan Sya'ban ini berpuasa, nanti pas Ramadan dia puasa. Nah, kenapa para hadirin yang dirahmati oleh Allah? Mungkin kan ada orang bilang, Ustadz, saya biar bagaimanapun kalau Ramadan pasti saya puasa itu, walaupun saya jarang puasa. Tapi kalau dia pas bulan Ramadan dia puasa, betul-betul lelah dia. Nah, sehingga kerjaannya puasa itu tidur aja. Dari pagi sampai zuhur tidur dia. Lanjut lagi tidur sampai asar. Pas maghrib baru buka, baru dia bangun. Nah, ini kan puasa orang bagaimana ini? Betul kamu berpuasa, tetapi Ramadan itu bukan hanya kita berpuasa itu saja yang kita lakukan. Tapi di bulan Ramadan kita upayakan ada amalan-amalan yang lain yang kita lakukan di bulan Ramadan. Kalau puasa itu sudah wajib, itu memang sudah harus, tidak boleh kau telantarkan, tidak boleh kau tinggalkan. Tetapi orang yang cerdas di bulan Ramadan, dia bukan hanya puasa saja, tilawatul Qur'annya juga lancar. Nah, makanya bulan Ramadan itu dikatakan syahrul Qur'an, bulan untuk kita menghatamkan Qur'an. Bayangkan, Pak, ulama terdahulu mereka itu menghatamkan Qur'an. Ada yang menghatamkan Qur'an tiap 10 hari pas bulan Ramadan, sehingga Ramadan mereka khatam Qur'an 3 kali. Ada yang tiap 7 hari, ada yang tiap 3 hari, ada yang 1 hari 1 kali khatam. Imam Syafi'i, tahu Imam Syafi'i, Pak? Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala di bulan Ramadan beliau khatam Quran 60 kali. Berarti seharinya berapa kali? 2 kali khatam, Pak, Quran. Ini kalau kita mungkin tidak sanggup seperti itu ya. Nah, itu kelasnya Imam Syafi'i itu. Nah, 1 hari 2 kali khatam ya. Nah, tapi kalau kita ya setidaknya minimal itulah 1 kali itu khatam Quran. Kalau tidak 1 kali khatam itu keterlaluan itu. Nah, minimal itu
dan kita berusaha lebih daripada itu. Lebih daripada itu. Ini para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ramadan syahrul Quran. Ramadan bulan Al-Quran, bulan untuk kita memperbaiki bacaan Quran, bulan untuk kita mengembalikan hafalan-hafalan Quran, bulan untuk kita membaca Al-Quran. Nah, bulan untuk kita mengkhatamkan Quran itu. Ini para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian untuk bisa meraih kemuliaan di bulan Ramadan, hendaknya Ramadan kita sambut dengan memperbanyak istighfar dan taubat kepada Allah. Sebelum Ramadan tiba, Pak, perbanyak istighfar dan taubat. Loh, kenapa begitu, Ustaz? Bukankah nanti di Ramadan aja kita istighfarnya? Bukankah Ramadan itu bulan ampunan? Betul, Ramadan bulan ampunan. Terus ngapain kita meminta ampun kepada Allah di bulan ini sebelum masuk Ramadan? Kata para ulama, karena dosa, Pak, itu yang menghalangi orang, membuat orang malas beribadah. Dosa. Nah, Ramadan kan bulan ibadah. Kalau kita masuk bulan Ramadan sementara kita penuh dengan dosa, Ramadan tiba kurang semangat kita melakukan ibadah. Kenapa? Dosa bertumpuk. Nah, tapi kalau sebelum itu kita sudah bertobat kepada Allah, kita sudah beristighfar kepada Allah, masuk bulan Ramadan kita dalam keadaan bersih dosa-dosa kita, betul-betul siap, semangat untuk menjalankan kegiatan amaliyah di bulan Ramadan. Ini hikmahnya. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, maka sambut Ramadan dengan memperbanyak istighfar dan taubat kepada Allah. Kita ini tidak ada yang suci dari yang namanya dosa. Rasul sudah mengatakan, kullu bani Adam khata. Setiap anak cucu Adam pasti punya salah, pasti punya dosa. Jangankan anak cucu Adam, Adamnya sendiri pernah berdosa, tetapi beliau beristighfar, memohon ampun kepada Allah. Allah ampuni, Allah terima taubatnya Nabiullah Adam alaihissalam. Makanya kata Nabi apa? Wa khairul khatta'ina at-tawwabun. Sebaik-baik orang yang bersalah, sebaik-baik orang yang berdosa adalah orang yang meminta ampun, bertobat kepada Allah dari semua dosa yang dilakukan. Kita itu tidak dituntut untuk tidak berbuat dosa, Pak. Maksudnya kita tidak dituntut untuk suci dari yang namanya dosa. Kenapa? Tidak ada orang yang bisa suci dari dosa. Tetap kita berusaha meninggalkan dosa itu. Tetapi yang dituntut dari kita ketika kita jatuh dalam perbuatan dosa, istighfar dan taubat segera kita lakukan. Jangan tunda-tunda. Nah, ketika kita berasa melakukan dosa, bahkan tidak melakukan dosa pun kita beristighfar kepada Allah. Umat Islam itu, Pak, beristighfar, bertobat bukan menunggu dosa. Ada orang bilang astagfirullah, ikut dosa apa yang kau lakukan? Enggak. Istighfar dan taubat itu kita lakukan setiap saat, walaupun kita tak merasa melakukan dosa. Kenapa? Karena ada dosa yang tanpa sadar kita lakukan, tidak sengaja kita lakukan. Nah, makanya, Pak, kenapa kata para ulama setelah kita selesai sholat kita dianjurkan untuk istighfar, ya kan? Assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Apa zikir pertama yang kita ucap? Astagfirullah. Loh, kenapa istighfar? Padahal kan habis sholat, bukan habis maksiat. Habis sholat kita istighfar. Kenapa? Karena kita tidak tahu sholat yang kita kerjakan itu apa sudah sempurna atau belum, apa sudah diterima oleh Allah atau belum. Maka kita istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Boleh jadi ada yang kurang, boleh jadi ada yang tidak lengkap, boleh jadi ada yang lalai, boleh jadi kita tadinya tidak khusyuk, boleh jadi kita masih memikirkan ini dan itu. Maka kita beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau habis beramal saja kita beristighfar, apalagi setelah berbuat dosa. Ini para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, dan sungguh betapa rugi orang ketika dapat bulan Ramadan kemudian dosanya tidak diampuni oleh Allah. Bisa-bisanya itu Ramadan bulan ampunan sementara dosa-dosanya tidak diampuni oleh Allah. Celaka orang yang seperti ini. Iya, pernah suatu hari Nabi SAW naik ke atas mimbar.
Kemudian tiba-tiba datang malaikat Jibril. Kemudian malaikat Jibril berkata kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Qul ya Muhammad amin." Katakan wahai Muhammad, amin. Akhirnya Nabi setiap kali naik ke atas mimbar, tangga pertama Nabi ucapkan amin, tangga kedua Nabi ucapkan amin, ketiga Nabi ucapkan amin. Sahabat yang ketika itu melihat Nabi ucapkan amin 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 merasa heran, maka mereka bertanya sama Nabi, "Alama ammanta ya Rasulullah?" Ya Rasul, apa yang kau aminkan itu ya Rasul? Maka Rasul bercerita, "Pak, tadi atani Jibril, malaikat Jibril datang kepadaku. Wa qala qul ya Muhammad amin." Dan Jibril berkata, "Wahai Muhammad, ucapkan amin." Rogima amfum ri'im, celaka seseorang, kata Nabi SAW, adraka walidayhi hayya falam yudkhilahul jannah, ketika dia mendapati kedua orang tuanya masih hidup tetapi ia tidak masuk surga karena itu. Celaka orang ini. Harusnya dengan adanya kedua orang tuamu kau bisa masuk surga dengan baktimu yang kau berikan sama orang tuamu. Karena orang tua itu pintu surga bagi kita, Pak. Surga itu terletak di bawah kaki, telapak kaki ibu. Al jannatu, kata Nabi, tahta qadamayil surga ada di bawah telapak kaki ibu. Bukan artinya kita cari surga itu di kakinya, enggak. Maksudnya kau berbakti dengan ibumu, kau akan dapat surga di situ. Ini para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka celaka, kata Nabi, kalau ada orang dapati kedua orang tuanya namun ia tidak masuk surga dengan baktinya sama orang tuanya. Ucapkan amin, diaminkan sama Nabi, Pak. Kemudian kata malaikat Jibril, "Rogima anfum ri'im, dukirtu indah falam yusalli alayya." Celaka seseorang ketika namaku disebutkan di hadapannya namun ia tidak bersalawat kepadaku. Makanya kalau disebut nama Nabi harus bersalawat. Kita minimal kita bilang sallallahu alaihi wasallam, atau kita bilang Allahumma shalli wa sallim alaihi, bersalawat kepada Nabi. Orang yang tak bersalawat kepada Nabi, khususnya ketika nama Nabi disebut, celaka orang seperti ini. Yang ketiga, kata Nabi, ragima anfum ri'im, celaka seseorang adraka syahra Ramadan thumma kharaja minhu falam yughfar lahu. Ia dapati bulan Ramadan, keluar dari bulan Ramadan dalam keadaan dosa-dosanya belum diampuni. Celaka orang seperti ini. Aminkan wahai Muhammad. Maka Nabi Muhammad SAW pun mengaminkannya. Didoakan oleh malaikat Jibril, diaminkan oleh Nabi, Pak. Dua makhluk Allah termulia. Nah, harusnya dengan Ramadan kita mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ini jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, persiapan-persiapan kita. Kemudian hal yang paling penting, hal yang penting setelahnya adalah hendaknya kita sambut bulan Ramadan agar kita bisa meraih kemuliaan bulan Ramadan dengan kita mempelajari hukum-hukum seputar bulan Ramadan. Ini jamaah sekalian, hukum-hukum seputar bulan Ramadan. Kenapa? Ramadan syahrul ibadah. Ramadan itu bulan untuk beribadah kepada Allah. Maka harusnya sebelum kita masuk ibadah, kita harus persiapkan ilmu terlebih dahulu. Makanya kata ulama apa? Al-ilmu qabla al-qawli wal amal. Berilmu dulu sebelum kau berucap dan beramal. Nah, karena amalan dasarnya ilmu. Nanti amalmu diterima kalau dasarnya dan dilandasi dengan ilmu yang benar. Nah, tidak usah dalam perkara agama, Pak. Dalam urusan dunia saja kita mau bekerja, ya kan? Kita kan dilihat dulu ilmumu mana. Ya, mana ilmumu? Baru kau bisa bekerja dengan pekerjaan itu. Tapi kalau kau masuk bekerja sembarang, tidak ada ilmumu, kau kerjakan, apa yang terjadi? Berantakan. Ya kan? Itu dalam urusan dunia, apalagi dalam urusan agama. Apalagi dalam urusan agama. Kita beramal hendaknya dibimbing di atas ilmu. Makanya para ulama
mereka menetapkan pembahasan fikih seputar Ramadan. Mereka sebutkan fiqhu Ramadan, fikihnya bulan Ramadan. Makanya di sana ada fiqhus siyam, bahkan ulama menyebutkan kitabus siyam, kitab tentang hukum-hukum berpuasa khususnya di bulan Ramadan. Kita perlu tahu Pak, syarat-syaratnya berpuasa, rukun-rukunnya berpuasa, wajib-wajibnya puasa, adab-adab orang yang berpuasa itu bagaimana. Tidak sama orang yang berpuasa didasari dengan ilmu, ada ilmunya dia, dengan orang yang sekedar puasa cuman ikut-ikutan saja. Beda pahalanya, beda keutamaannya. Ini jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka bersungguh-sungguh ya sebelum masuk Ramadan ini kita buka Pak buku-buku tentang apa? Tentang pembahasan Ramadan. Walhamdulillah pada hari ini kita bisa ya dapatkan apa namanya buku-buku yang bisa menambah ilmu kita tentang Ramadan. Atau kalau tidak kita bisa dengarkan rekaman-rekaman ya, kaset-kaset atau sekarang ini di YouTube ya. Banyak ustadz-ustadz kita yang mengajarkan terkait dengan hukum-hukum puasa Ramadan. Kita pelajari itu, kita dengarkan itu supaya apa? Persiapan kita betul-betul. Kita tahu ini, ya kan? Kita tahu ini. Ya, para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, dan ini tidak lain dan tidak bukan supaya Ramadan kita berjumpa dengan Ramadan betul-betul ya, kita bisa meraih kemuliaan di bulan Ramadan tersebut. Kemudian para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, harus kita tahu bahwasanya bulan Ramadan adalah bulan untuk kita berpuasa. Bukan bulan untuk makan dan minum. Ini harus kita perhatikan baik-baik. Iya. Ramadan bulan puasa. Bulan puasa artinya bulan untuk menahan. Puasa itu secara bahasa artinya al-imsak, menahan. Maksudnya apa? Makanya dijelaskan oleh para ulama, puasa secara istilah syar'i artinya at-ta'abbudu lillah, beribadah kepada Allah biimsakin, dengan menahan diri, anil akli, dari makan, wasyurbi, dari minum, wal jima'i, dari melakukan hubungan suami istri, wa an kulli mufattirat, dan semua yang membatalkan puasa. Min tulu'il fajri sani, dari semenjak terbitnya fajar kedua, ya terbit fajar subuh, ila ghurubis syamsi, sampai terbenamnya matahari, ma'an niyah, disertai dengan niat, bisyurutihal makhsusah, dengan syarat-syarat yang telah ditentukan. Ini yang namanya puasa. Nah, harus kita tahu, harus kita ingat, puasa itu, Ramadan itu bulan berpuasa, bukan malah bulan makan dan minum. Kenapa? Karena sebagian orang justru menjadikan bulan puasa bulan makan dan minum, Pak. Ya, sehingga ketika dia berpuasa di bulan Ramadan dari pagi sampai maghrib, ya, pada saat dia buka ada istilahnya balas dendam. Pokoknya dia beli semua yang dia beli. Pada ujung-ujungnya nanti sedikit yang dia makan, dan pada akhirnya yang lainnya terbuang. Makanya betapa banyak makanan terbuang di bulan Ramadan itu. Ini jamaah sekalian, iya, karena terbawa oleh hawa nafsu. Ya memang kan kalau kita puasa itu lagi lapar-laparnya, semuanya kita mau pengen makan. Nah, tapi pada saat buka enggak juga seperti itu. Bahkan nanti kalau kita makannya berlebih-lebihan, nanti jadi penyakit bagi kita. Makanya Allah ingatkan dalam Quran, wa kulu washrabu wa la tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Makan dan minumlah kamu, tapi ingat jangan berlebih-lebihan. Allah tidak suka dengan orang yang berlebih-lebihan. Ini para jamaah ingat, Ramadan ini bulan puasa, bukan kita malah bulan untuk mengkonsumsi berbagai macam makanan dan minuman. Ya, selain tidak bagus bagi kesehatan kita, dan juga keluar dari hikmah adanya bulan Ramadan itu, bulan untuk kita menahan diri dari makan, minum, dan segala yang membatalkan puasa. Ini para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dari perkara yang hendaknya kita perhatikan
sebelum masuk Ramadan, agar kita bisa meraih keutamaan di bulan Ramadan, maka harus kita ingat para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Ramadan adalah bulan untuk kita memperbanyak bersedekah. Dia syahrus sedekah. Ramadan itu bulan sedekah. Makanya Nabi bersabda dalam hadis Anas bin Malik yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi, afdalus sedekah sedekatun fi Ramadan. Seutama-utama sedekah adalah sedekah yang kau berikan di bulan Ramadan. Itu sedekah paling utama, Pak. Nah, makanya tiba Ramadan, perbanyak sedekah. Terutama memberi makan orang yang berbuka puasa. Makanya termasuk kebiasaan yang sangat bagus, manakala di tiap-tiap masjid terkadang ada buka bersama. Nah, kemudian diberikan pada tiap rumah-rumah menyumbangkan makanan, minuman untuk orang yang berbuka puasa. Ini besar keutamaannya ini. Rasulullah pernah bersabda, dengarkan hadisnya Rasulullah, man fattara shaiman, barang siapa yang memberi makan orang yang buka puasa, kana maghfiratan lidunubi, maka itu adalah sebagai ampunan bagi dosa-dosanya, wa itqur raqabah minan nar, membebaskan leher-lehernya dari api neraka, wa kana lahu mislu ajrih, dan baginya sama seperti pahala orang yang berpuasa itu. Kalau kita bukakan orang yang puasa, kalau kita berikan makan buka orang puasa, maka pahalanya sama seperti orang yang berpuasa itu. Lihat keutamaannya. Iya, tidak lain dan tidak bukan karena memang besar keutamaan orang yang memberikan sedekah. Makanya Nabi SAW orang yang paling dermawan, dan beliau lebih dermawan lagi manakala tiba bulan Ramadan. Beliau lebih dermawan lagi manakala tiba bulan Ramadan. Ini jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis yang lain Nabi bersabda, "Man fattara shaiman", barang siapa yang memberi makan buka orang puasa, kana lahu mislu ajri ghairu ayanqus min ajri shaimi syai'a, maka baginya pahala semisal orang yang berpuasa itu tanpa mengurangi pahala mereka sedikit pun juga. Ini para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Iya, maka ini bulan Ramadan itu bulan untuk kita menderma. Sumbangkan sebagian harta kita di jalan Allah, niatkan agar Allah Subhanahu wa taala memberikan pahala yang besar bagi kita yang akan menjadi pengampun bagi dosa-dosa kita, menambah derajat kita, dan kita pun mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, Ramadan adalah bulan untuk kita melakukan qiyamul lail. Melakukan qiyamul lail. Ya, Ramadan bulan untuk qiyamul lail. Nabi orang yang paling hebat qiyamul lailnya. Sampai disebutkan hatta tatafattara qadamah, sampai lututnya Nabi itu bengkak gara-gara sering rukuk dan sujud di malam hari untuk sholat malam. Nabi itu tidak pernah meninggalkan sholat malam. Di hari-hari biasa saja Nabi tak pernah tinggalkan, apalagi di bulan Ramadan. Di bulan Ramadan lebih-lebih lagi Nabi SAW betul-betul memanfaatkan Ramadan dan menghidupkan malamnya. Nah, terlebih nanti ketika tiba di 10 hari terakhir Ramadan, Nabi hidupkan betul-betul malamnya itu, karena ingin mendapatkan dan mencari malam Lailatul Qadar. Nah, makanya di bulan Ramadan ada qiyamul lail, ada salat tarawih. Salat tarawih itu qiyamul lail, hanya qiyamul lail yang dilakukan di bulan Ramadan. Makanya dinamakan salat tarawih, salat tarwih. Nah, salat tarwih itu dinamakan tarwih kenapa? Dari kata roha. Roha itu artinya istirahat. Orang-orang yang sholat tarawih karena ada jedanya, ada waktu istirahatnya, nggak langsung sambung menyambung, enggak, tapi ada waktu jedanya, istirahat dulu, maka dinamakan sholat tarawih. Nah, ini jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka bersungguh-sungguhlah untuk qiyamul lail. Maka daripada itu sebelum masuk Ramadan kita biasakan memang Pak qiyamul lail di bulan Sya'ban ini. Ya, biasakan. Kenapa? Nanti Ramadan, supaya pas bulan Ramadan sudah terbiasa kita qiyamul lail. Sudah terbiasa. Nah, orang yang bersemangat di bulan Ramadan itu mereka terkadang tidak hanya mencukupkan dengan sholat tarawih. Sholat tarawih yang biasa kita lakukan kan di awal malam.
Nah, tetapi orang yang bersemangat di bulan Ramadan, di akhir malam, di penghujung malam, di sepertiga malam terakhir, dia bangun lagi untuk qiyamul lail. Nah, ini orang yang betul-betul bersemangat memanfaatkan Ramadan dengan sebaik-baiknya, dengan qiyamul lail, dengan qiyamul lail. Nah, ini para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Kemudian Ramadan bukan hanya bulan untuk kita menahan diri dari makan, minum, jima, dan segala yang membatalkan puasa. Karena Ramadan itu bulan menahan. Menahan di sini kata ulama ada dua, ada penahanan hissi, ada penahanan ma'nawi. Penahanan hissi yang terindra, yang sudah orang paham. Tidak boleh makan, tidak boleh minum, tidak boleh jima, tidak boleh melakukan pembatal puasa. Itu sudah dimaklumi. Tapi di sana ada penahanan yang ma'nawi. Ramadan kan Pak, bulan untuk kita menahan kan. Yang tadinya halal, makan dan minum kan asalnya halal Pak, di siang hari ya kan. Tetapi menjadi haram ketika Ramadan. Nah, kalau yang halal saja kita tinggalkan, apalagi yang asalnya memang haram, tentu lebih wajib lagi untuk kita tinggalkan. Ya, seperti berdusta, nah, menggibah orang, menipu orang, ini kan memang haram ini. Iya, kalaulah itu diharamkan di selain Ramadan, apalagi di bulan Ramadan. Maka tak ada guna kalau kau berpuasa di bulan Ramadan tetapi masih sering berdusta, masih sering berbohong, masih sering menggibah orang. Tidak ada gunanya. Sampai kata Nabi SAW, rubba shaimin hadduhu min siyamihi alju wal atash. Betapa banyak orang yang puasa kata Nabi, tapi dia tidak dapatkan pahala puasanya kecuali hanya sekedar lapar dan haus. Kenapa? Dia puasa tapi masih nipu orang. Dia puasa tapi dusta masih lancar. Dia puasa tetapi masih melakukan maksiat demi maksiat. Ini hanya menggugurkan kewajiban, pahalanya dia tak dapatkan. Ini jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya dalam hadis Abu Hurairah Nabi tekankan lagi, "Man yada' qaula zur wal 'amala bih wal jahal falaysa lillahi hajah ayyada ta'amahu wa syarabah." Barang siapa yang tidak meninggalkan ucapan dusta, beramal dengan ucapan dusta tersebut, menjahili orang, maka Allah tidak butuh bagi dia, Allah tidak butuh kepadanya ketika dia meninggalkan makanan dan minumannya. Allah tidak butuh sama orang yang seperti itu. Nah, puasa itu kau tahan semua itu. As-siyamu junnah kata Nabi, puasa itu tameng. Fa idza kana yauma shaumi ahadikum, apabila salah seorang dari kalian berpuasa, fala yarfus wala yaskhaf, maka jangan dia melakukan perbuatan sia-sia dan jangan dia berteriak-teriak seperti orang gila. Jangan. Ya. Fa in sabahu ahadun aw qatalahu falyakul inni mru'un shaim. Kalau ada orang yang mengajak dia berkelahi, ada orang yang ingin mengajak dia berperang, maka katakan, aku ini sedang berpuasa. Aku ini sedang berpuasa. Ini jamaah yang dirahmati oleh Allah. Maka sekali lagi, puasa bukan bulan untuk sekedar menahan makan dan minum, tetapi ada penahanan yang lebih daripada itu, yaitu kita tahan diri kita dari perkara-perkara yang haram, dari dusta, dari ghibah, dari melakukan maksiat-maksiat yang dahulu mungkin kita biasa melakukannya, wal iyadu billah, sebelum tiba bulan Ramadan. Ini jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian jamaah sekalian, harus kita ingat, ketika kita diberikan nikmat oleh Allah masuk bulan Ramadan dan kita sadar kalau Ramadan ini kita dapati, kita belum tentu bisa mendapati Ramadan tahun yang akan datang. Maka kata para ulama, kiat agar kita bisa khusyuk di bulan Ramadan, jadikanlah Ramadan ini seakan-akan dia adalah Ramadan terakhirmu. Sebagaimana Nabi SAW ketika ditanya, bagaimana supaya orang bisa khusyuk dalam solat? Kata Nabi, sholli sholata muwaddi'in. Solatlah kamu seperti orang yang mau berpisah dari kehidupan dunia. Jadikan solat ini sebagai solat terakhirmu, seakan-akan begitu. Nah, bagaimana kira-kira kalau solat kita ini seakan-akan ini solat yang terakhir sudah ini? Maka betul-betul kan? Maka demikian pula kalau kita dapati bulan Ramadan, jadikanlah seakan-akan
Walaupun kita terus berharap agar kita bisa berjumpa di Ramadan tahun berikutnya, di tahun setelahnya, itu harapan kita. Tapi kan kita tidak tahu, Pak, ajal kapan menjemput kita tidak tahu. Maka kalau Ramadan ini kita dapati, jadikan seakan-akan ini Ramadan terakhir kita. Kalau kita pahami itu, kalau kita sadar itu, maka betul-betul Ramadan ini kita akan manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin ini yang bisa kami sampaikan. Ini sekedar motivasi saja. Nah, kita belum menyinggung tentang perkara-perkara yang mendalam terkait dengan puasa Ramadan. Ini motivasi kita. Ini sebagai penyemangat kita agar nanti bulan Ramadan yang sebentar lagi insyaallah taala akan tiba, kita bermohon kepada Allah, Allahumma ballighna Ramadan. Ya Allah, sampaikan kami di bulan Ramadan. Ya Allah, sampaikan kami di bulan Ramadan dan berikan kami kesehatan agar nanti di bulan Ramadan betul-betul kita bisa mengoptimalkan waktu kita, bisa mengoptimalkan usaha dan kegiatan kita berada di atas amaliyah di bulan Ramadan. Ini yang kita harap dan ini yang kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Jazakumullahu khairan katsiran atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Baik. Mungkin ada mau tanya jawab? Ya. Masalah malam Lailatul Qadar, apakah ada tanda-tanda tertentu datangnya malam Lailatul Qadar? Ya, terkait dengan malam Lailatul Qadar. Pertanyaannya, apakah ada tanda-tanda tertentu untuk malam Lailatul Qadar? Nah, para hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Lailatul Qadar malam yang sangat mulia. Saking mulianya ada surat khusus yang hanya menceritakan malam Lailatul Qadar. Itulah surat yang kita hafalkan bersama yang dinamai dengan Suratul Qadar. Mulianya malam Lailatul Qadar itu, ya, sampai turun surat khusus untuk menjelaskan malam Lailatul Qadar itu. Nah, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun menerangkan. Kata Nabi SAW, taharrau Lailatul Qadar, cari itu malam Lailatul Qadar. Cari itu malam Lailatul Qadar, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, di sebagian hadisnya kata Rasulullah SAW, taharrau Lailatul Qadar, carilah malam Lailatul Qadar di 10 terakhir Ramadan. Di 10 terakhir Ramadan. Di 10 terakhir Ramadan yang lebih diharapkan dari 10 hari terakhir Ramadan adalah malam-malam ganjilnya. Makanya di malam ganjil, malam 21, 23, 25, 27, 29. Ini malam-malam yang sangat dimungkinkan terjadinya malam Lailatul Qadar. Dari 5 ini, 21, 23, 25, 27, 29, ya, banyak dari para ulama yang menguatkan malam 27 malam yang paling diharapkan. Sekalipun kita tidak bisa memastikan. Nah, itulah mengapa Allah rahasiakan, ya, malam Lailatul Qadar itu tidak disebutkan oleh Nabi Lailatul Qadar itu terjadi 27 Ramadan. Tidak ada hadisnya seperti itu. Tapi Nabi suruh cari di 10 terakhir Ramadan, cari di malam-malam ganjilnya. Nah, walaupun memang yang banyak dikuatkan, yang paling diharapkan malam ke-27. Malam ke-27. Makanya disitulah orang banyak-banyak iktikaf, ya. Di 10 terakhir Ramadan disunahkan iktikaf. Nabi SAW iktikaf di 10 hari terakhir Ramadan. Iktikaf itu artinya berdiam di masjid, ya. Dia tidak keluar dari masjid kecuali ada kebutuhan darurat untuk makannya atau untuk minumnya. Tidak ada yang mengantarkan makanan dan minuman, baru dia keluar. Tapi kalau tidak ada, maka dia tidak keluar dari masjid. Kapan dia keluar masjid? Hanya sekedar keperluan biasa, batal iktikafnya. Nabi sampai iktikaf, Pak, untuk mencari malam Lailatul Qadar itu. Nah, bukan artinya orang yang tidak iktikaf tidak dapat malam Lailatul Qadar. Lailatul Qadar itu akan didapati semua orang. Akan tetapi ketika malam Lailatul Qadar itu lewat, ada orang tertidur, ada orang ngorok. Nah, Lailatul Qadar ada, tetapi dia tidak bermimpi dia. Nah, yang Allah Subhanahu wa taala inginkan, Rasulullah SAW inginkan agar ketika Ramadan tiba kita tetap berjaga. Ya, kita tilawatul Quran, kita qiyamul lail, kita lakukan amal kebaikan yang lainnya. Ini jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, Lailatul Qadar disebutkan oleh Nabi SAW juga ciri-cirinya. Yang paling nampaknya, ya, yang paling nampaknya itu adalah
ketika pagi harinya, ya, ketika pagi harinya matahari terbit, ketika mau terbit itu tidak menyilaukan. Bukan pada saat dia sudah tinggi, Pak. Kalau sudah tinggi silau juga itu. Tapi ketika dia mau terbit itu matahari kita bisa lihat tanpa ada silau, tatkala kita memandangnya. Mungkin kalau di tempat kita ini banyak pohon, banyak bangunan, susah kita melihat. Nah, susah kita melihat itu. Tapi itu kata Nabi yang paling nampaknya. Ya. Kemudian di antara ciri-cirinya juga pada malam Lailatul Qadar suasana tenang, ya, tidak terlalu dingin, tidak terlalu panas. Suasana tenang, perasaan hati nyaman, itu ciri-ciri malam Lailatul Qadar. Iya, itu ciri-ciri malam Lailatul Qadar. Kemudian di antara ciri yang lain yang ketiga, ya, disebutkan bahwasanya malam Lailatul Qadar itu malam pada waktu itu hujan turun. Iya, hujan turun kata Nabi SAW. Ya, karena di malam Lailatul Qadar disebutkan bahwa pada saat malam Lailatul Qadar Nabi sujud sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan keningnya ini apa? Keningnya ini ada tanah. Ya, karena beliau sujud ya waktu itu di Masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam itu kan bukan seperti masjid kita sekarang ada keramik. Masjidnya Nabi terbuat dari tanah. Ketika hujan turun kadang becek. Nah, sehingga keningnya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu penuh dengan lumpur. Nah, itu ciri-ciri yang kita bisa tahu itulah malam Lailatul Qadar. Ya, jadi malam Lailatul Qadar bukan seperti yang digambarkan oleh orang ada turun ini, turun itu, cahaya kelihatan apa, enggak. Tapi yang paling nampak itu yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ala kulli hal, yang jelas intinya adalah kau bisa beramal khususnya di 10 hari terakhir Ramadan. Hidupkan malammu, kalau bisa bergadang kau bergadang di malam itu, kau pasti akan dapatkan insyaallah malam Lailatul Qadar. Nah, ini jamaah. Wallahu alam bisawab. Baik, ada lagi? Pertanyaan? Terkait sholat tarawih, kita di yang ini ada yang 8, ada yang 23. Ketika kita ikut sholat yang 23, apakah kita mengikuti yang 8 ini? Mengikuti yang 8? Tapi di tempat itu 23 rakaat. Apakah kita tetap mengikuti yang 23 atau yang 8? Iya, yang 11 mungkin maksudnya. Nah, ya, jadi kaum muslimin pada hari ini kita lihat ada yang melakukan sholat tarawih 11 rakaat, 8 sholat tarawihnya, 3 witir. Ada juga yang 23 atau 21. Nah, ya. Nah, ini perbedaan yang kata para ulama khilaf yang masih kita harus berlapang dada. Kita hormati yang melakukan tarawih 23 rakaat, 21 rakaat, ya, dan kita hargai juga yang melakukan 11 rakaat. Kenapa? Dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda begini, Pak. Sholatul laili masna. Salat lail itu 2 rakaat, 2 rakaat. Nabi tidak menyebutkan jumlahnya. Walaupun diterangkan dalam hadits Aisyah radhiyallahu anha, Aisyah menegaskan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah menambah baik di bulan Ramadan ataupun di selain Ramadan lebih dari 11 rakaat. Itu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi diriwayatkan dari Khulafa ar-Rasyidin, mereka melakukan tarawih lebih dari 11 rakaat. Nah, sehingga dari sana ini ikhtilaf para ulama, perbedaan pendapat ulama yang harus kita berlapang dada. Yang mau kerjakan 11 rakaat ada dalilnya, ada contohnya. Nabi SAW mengerjakan 11 rakaat. Yang mau mengerjakan 21 atau 23 rakaat juga ada contohnya, ada dasarnya, ada dalilnya. Silahkan kau kerjakan yang seperti itu. Nah, pertanyaannya tadi, kalau misalnya kita mengerjakan, biasa kita tarawih 11 rakaat, kemudian pada saat kita masuk di masjid sholat tarawih, di situ mereka tarawihnya lebih dari 11. Pertanyaannya, apakah kita tarawihnya 11 saja atau kita selesai sampai sama imam? Baik, para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, dari sisi kebolehan, boleh saja orang itu kalau misalnya sudah 8, ya, dia keluar, nanti dia mau witir nanti di rumah. Dari sisi kebolehan, boleh-boleh saja. Karena sholat tarawih itu hukumnya sunnah, bukan wajib sholat tarawih itu. Nah, ini juga harus digaris bawahi. Ada sebagian orang, Pak, sholat tarawihnya semangat, tapi sholat maghrib isanya tidak sholat dia. Nah,
ini kebalik. Kan sholat tarawih itu hukumnya sunnah. Sholat wajib 5 waktu itu tetap wajib hukumnya. Sholat tarawih kalau kau tinggalkan tak berdosa kau. Tapi kalau sholat maghrib, sholat isya, subuh, zuhur, asar kau tinggalkan, kau berdosa. Ada sebagian orang begini Pak. Nah, ini tidak salah ini dalam memahami Ramadan. Nah, sekarang dari sisi kebolehan kan boleh ya. Tetapi dari sisi keutamaan, wallahu alam, kata para ulama, kalau kau dapati masjid yang di situ sholatnya lebih dari 11 rakaat, maka utamanya sholat lebih dari sama-sama dengan imam. Kalau dia 21, kita 21. Kalau dia 23, kita 23. Itu yang lebih utama. Kenapa lebih utama? Berdasarkan hadits Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man qama ramadhana ma'al imami hatta yansarif kutibalahu qiyamul laila." Atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang sholat tarawih bersama imam sampai selesai, maka dituliskan baginya sholat semalam suntuk. Sholat sama imam sampai selesai. Kalau dia cuma ambil 8 rakaat kan tidak sama imam sampai selesai, ya kan? Nah, kalau dia mau dapatkan pahala semalam suntuk, dia ikut sama imam. 23 rakaat Ustaz? Naam, 23 rakaat. Kenapa? Itu dari pendapat ulama. Ada ulama dan ada dari sahabat Nabi SAW juga yang mengerjakan sholat tarawih lebih dari 11 rakaat. Jelas ya? Nah, jadi wallahu alam, dari sisi kebolehan boleh saja kau keluar setelah 8 rakaat, boleh, tidak ada masalah karena bukan dosa itu. Tetapi kalau dari sisi afdoliyah, keutamaan, selesaikan bersama imam. Tapi ingat juga ya, ada juga orang mengerjakan 21 rakaat, 23 rakaat, terlalu cepat sholatnya Pak. Ya, 5 menit selesai. Nah, ada yang begitu ya. Nah, ini yang seperti ini tidak usah sholat di belakangnya. Ya, kenapa? Kita sholat itu butuh khusyuk, butuh tenang, butuh tumakninah. Kalau ada orang sholatnya Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, nah, sudah tidak karuan bacaannya, tidak usah sholat di belakangnya. Ya, cari masjid yang lain yang lebih bisa tenang kita khusyuk, ya, yang kita lebih bisa memaknai sholat yang kita lakukan. Tapi kalau dia sholat 23, ya masih biasa, nah, tidak menghilangkan tumakninah di dalam sholat, maka yang seperti itu boleh untuk kita ikuti. Wallahu alam bissawab. Nah, mungkin satu lagi pertanyaan ada? Ya Ustaz. Ya. Kita sholat berjamaah, wajibkah kita membaca Fatihah di belakang imam? Ya. Sedangkan di dalam kitab Imam Syafi'i itu mewajibkan. Pernah saya baca juga di dalam hadis, kenapa seorang sahabat di belakang imam, kenapa kamu melawan bacaan, kurang lebihnya begitu. Nah, terus saya baca juga di Quran, apabila dibaca ayat suci, hendaklah kamu diam supaya kamu dapat rahmat. Tolong dijelaskan Ustaz. Ya, jazakumullah khairan atas pertanyaannya. Ya, jadi Bapak tadi bertanya terkait dengan masalah bacaan surat Al-Fatihah yang kita baca dan kita bermakmum di belakang imam yang dia membaca surat Al-Fatihah. Ya, ini memang pembahasan fiqhiyah yang dijabarkan oleh para ulama. Dan memang dalam pembahasan fikih itu kalau sifatnya fiqhiyah, furu'iyah, kita harus berlapang dada Pak. Ada perbedaan pendapat di kalangan ulama, sikap bijak kita harus berlapang dada. Jadi jangan sampai kita berkeras-keras dengan pendapat kita kemudian menyalahkan pendapat yang lain. Selama pendapat itu berada di atas dalil, ada kaul ulamanya, harus kita hargai pendapat itu. Nah, termasuk dari pertanyaan yang ditanyakan, ulama juga berbeda pendapat. Madhab Syafi'i betul mewajibkan baik imam, makmum, orang yang sholat sendirian. Di madhab Syafi'i itu wajib imam, makmum sholat sendirian baca surat Al-Fatihah. Nah, loh, dalilnya apa? Dalilnya Imam Syafi'i yaitu sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Abu Qatadah radhiyallahu anhu, la salata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Tidak ada salat bagi orang yang tak baca surat
Al-Fatihah. Ini hadis umum kan, baik bagi imam, baik bagi makmum ataupun orang yang sholat sendirian. Tidak ada sholat, kata Nabi, orang yang tak baca surat Al-Fatihah. Makanya surat Al-Fatihah adalah rukun sholat. Salah satu rukun sholat adalah baca surat Al-Fatihah. Nah, terus bagaimana dengan ayat? Ya, ayatnya kan berbunyi fa idza quriya alaihimul Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Apabila dibacakan kepadamu ayat Quran, maka diamlah, simaklah, dengar baik-baik, la'allakum turhamun, supaya kamu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kan kalau ayat ini seakan-akan mengisyaratkan kepada kita, kalau imam lagi baca Al-Fatihah, kita diam Pak, simak. Nah, kita diam simak, ya, karena imam sudah membaca. Makanya di sana ulama ada yang berpendapat bahwa kalau imam membaca surat Al-Fatihah, bacaan imam itu sekaligus bacaan makmum. Terlebih mereka berdalil dengan hadis maqra'ahul imam qiraatul imam qiraatul ma'mum. Dalam hadis qiraatul imam qiraatul ma'mum, bacaan imam itu adalah bacaannya makmum. Sehingga Abu Hanifah dan yang lainnya berpendapat kalau imam sudah membaca, maka makmum tidak membaca. Itu mazhabnya Abu Hanifah. Ulama beda pendapat memang, Pak. Nah, kalau dalam sholat sirriyah, sebagian ulama berpendapat kalau sholatnya jahriyah, ya, bacaan imam itu bacaan makmum. Makmum tak perlu baca Al-Fatihah. Tapi kalau dalam sholat sirriyah itu sholat zuhur, sholat asar yang tidak dikeraskan bacaannya, itu imam makmum wajib baca Al-Fatihah. Ya, wallahu alam, dari pendapat para ulama ini, kalau yang lebih kuat menurut kami, wallahu alam, pendapatnya madhab Syafi'i. Yaitu apa? Imam, makmum, orang yang sholat sendirian wajib baca Al-Fatihah. Nah, sementara ayat tadi kita pahami bagaimana? Ya, ayat tadi bersifat umum, ya, dikhususkan oleh dalil sunnah. Maka ada kaidah usul fikih yang mengatakan al-khas muqaddam alal am. Dalil khusus lebih didahulukan daripada dalil umum. Dalil khususnya apa? Tidak ada sholat orang yang tak membaca surat Al-Fatihah. Itu khusus, Pak. Makanya hanya surat Al-Fatihah yang wajib kita baca. Adapun surat selain Al-Fatihah itu kita dengarkan saja imam. Nah, kalau imam sudah membaca surat setelah Al-Fatihah, kita dengarkan. Tetapi kalau Al-Fatihah itu wajib dibaca. Makanya dalam hadis yang tadi Bapak juga sebutkan, ya, ketika Rasulullah menjadi imam, Rasul sempat terganggu, Pak, dengan bacaan makmum di belakang. Maka Nabi tegur sahabatnya, la'allakum taqra'una khalfa imamikum, barangkali kalian ini membaca di belakang imam kalian. Kata sahabat, betul ya Rasul, kami ikut membaca. Kata Rasulullah, la taf'alu, jangan kau lakukan illa bi ummil kitab, kecuali surat Al-Fatihah. Nabi kecualikan apa? Surat Al-Fatihah. Fa innahu la salata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab, karena tidak ada salat bagi orang yang tak membaca surat Al-Fatihah. Jadi surat Al-Fatihah itu, Pak, diperkecualikan. Dalilnya umum tadi, dikhususkan oleh dalil yang tadi. Al-khas, dalil khusus lebih didahulukan daripada dalil umum. Nah, ini jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, mungkin demikian ya yang bisa kami paparkan pada pengajian kita, dan ini pertemuan kita yang terakhir pada pertemuan kita pada hari ini. Semoga pembahasan kita, pertemuan kita ya di hari-hari ini dijadikan sebagai pertemuan yang penuh dengan kebaikan, dan kita berpisah kelak dijadikan sebagai perpisahan yang penuh dengan kebaikan pula, dan semoga Allah Subhanahu wa taala bisa mempertemukan kita di lain waktu, di lain kesempatan dengan penuh dengan kebaikan pula insyaallah taala. Dan kami ucapkan jazakumullahu khairan kepada teman-teman yang memberikan kepada kami pelayanan yang luar biasa. Dan kami ucap syukur kepada pengurus masjid, kepada Pak Imam, dan juga kepada semua pihak yang menjadi sebab terselenggaranya kegiatan yang baik ini selama beberapa hari kami di tempat ini. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum. Kami ucapkan banyak-banyak terima kasih, dan kami memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala kalau ada sikap atau tutur kata yang kurang berkenan di hati, dan kami memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala akan semua itu. Dan kita jamaah sekalian akhiri pertemuan kita pada
pagi hari ini dengan doa kafaratul majlis. Kita tutup. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.